Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'd. Teman-temanku sekalian, insyaallah moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bolehnya orang itu tidur, makan ya, di dalam masjid. Jadi para ulama kita ini membolehkan, ya, boleh, tidak ada sedikit pun larangan ya, untuk orang yang tidur di masjid ya. Kalau i'tikaf itu sudah jelas ya, untuk tidur atau makan di masjid. Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya. Jadi sama-sama kita lihat di juz 2 ya. Juz 2 halaman 137 ya. Itu dijelaskan apa kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau, yajuzun naumu fil masjidi wala karahata fihi indana nassa alaihi syafi'i ya. Indana nassa alaihi syafi'i rahimahullah ta'ala ya, fil ummi wattafaqa alaihi al-ashabu ya. Jadi sudah jelas bahwa tidak dimakruhkan, apalagi haram, tidak dimakruhkan, tidak dilarang untuk tidur di masjid itu. Dan ini nas, dalil ya, yang sudah jelas dari Imam Syafi'i rahimahullah tentang pembolehannya ini. Dan ini disepakati oleh ulama yang bermazhab daripada Imam Syafi'i. Ini sudah jelas tentang kebolehan daripada tidur di masjid. Kemudian juga dalam kitab ini dijelaskan panjang lebar lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya, kita bacakan apa kata beliau. Wahtaja Syafi'i thumma ashabuna li'adamil karahati bima thabata fi sahihain an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kuntu anamu fil masjid wa ana syabu a'zabu wa thabata an ashabas suffah kanu yanamuna fil masjid wa annal uraniyuna kanu yanamuna fil masjid wa thabata fihi sahihain anna aliyan radhiyallahu ta'ala anhu nama fihi wa an Safwana ibna Umayyah nama fihi wa annal mar'ah sahibatal wushahi kanat tanamu fihi wa jama'a bi akhirina minas sahabati wa anna Sumamah ibn Athalin kana yabitu fihi qabla islamihi wa kulla hadha fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat, juga ulama-ulama yang bermazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mereka berpendapat bahwa tidak ada kemakruhan bagi orang yang tidur di masjid ya. Tidak ada kemakruhan, li'adamil karahah ya. Ketiadaan makruh atau tidak ada kemakruhan bagi orang-orang yang tidur di masjid. Dan ini jelas ya, di dalam Sahih Bukhari Muslim dijelaskan ya, disebutkan bahwa kisahnya riwayat daripada Ibnu Umar, putra daripada Sayyidina Umar, yaitu Ibnu Umar. Beliau sendiri mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, beliau mengatakan bahwa qala kuntu anamu fil masjid wa ana syabbu a'dzabu. Jadi beliau katakan saya biasa tidur di masjid ya, dan itu saya masih muda, belum menikah, beliau katanya. Begitu juga dijelaskan di sini wa an ashabus suffah kanu yanamu fil masjid. Begitupun ashabus suffah ya, mereka itu biasa tidur di masjid. Mereka itu orang-orang miskin, tidak punya rumah ya, kadang
jumlah mereka 70, kadang kurang, kadang lebih. Mereka itu biasanya itu tidur di masjid, makan minum di masjid. Dan disebutkan lagi di sini bahwa ada dari suku kabilah Urainah itu biasa dia itu tidur di masjid. Dan juga disebutkan di sini dalam dikatakan wa thabata fi sahihain, yaitu dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwa anna Ali radhiyallahu taala anhu nabi, Sayyidina Ali pun biasa tidur di masjid. Bahkan beliau itu dijuluki Abu Turab oleh Rasulullah SAW, itu bapak debu, karena pernah tidur di masjid sehingga kainnya itu terbuka, penutup tubuhnya terbuka dan tubuhnya berdebu sehingga dikatakan Abu Turab. Tidur di masjid itu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Begitupun disebutkan di sini anna Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini juga biasa tidur di masjid. Dan disebutkan juga bahwa ada seorang wanita ya, yang suka bekerja di sana itu. Dia itu biasa tidur di masjid. Juga kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidur di masjid. Wa jamaah, akhirin yang lain jamaah, yaitu sahabat-sahabat yang lain itu minas sahabat, mereka itu biasa tidur di masjid. Disebutkan juga di sini wa anna Sumamah, itu Sumamah bin Athal, bahwa beliau itu biasa tidur di masjid. Padahal waktu itu beliau qabla islami, belum masuk Islam. Beliau itu biasa tidur di masjid, biasa tinggal diam di masjid. Wa kulla hadza fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang disebutkan tadi itu di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi SAW tidak melarang. Ya, tidak melarang, tidak marah. Lihat para sahabat makan, minum, ya, tidur di masjid, itu Rasulullah SAW tidak melarang. Jadi, Masya Allah, ya. Jadi jangan sampai ya, kita ini melarang saudara-saudara kita yang mau itikaf di masjid, ya, mau itikaf. Maka itikaf itu ya tidur. Masa mau berjaga sampai subuh? Kan tidak, ya tidur. Masa yang itikaf di masjid tidak makan minum? Emangnya malaikat jamaah tabligh? Enggak, butuh makan minum, ya. Dan kita lihat juga makan minum seperti orang yang maulidan kan di masjid, orang Isra Mi'raj di masjid. Kalau di Lombok itu orang zikir-zikir, ya, roh istilahnya itu di masjid. Yang dilarang itu mengotori masjid. Tapi jamaah tabligh Masya Allah, ya, tidurnya pakai alas, ya, pakai alas. Itu artinya agar tidak kotor, ya. Mereka pun kalau makan tuh pakai supra, ya. Mereka itu pakai supra, itu pakai alas untuk makan tuh biar tidak mengotori. Karena kami ini jamaah tabligh tahu bagaimana dahsyatnya ancaman bagi orang yang mengotori masjid. Dalam hadis itu disebutkan bahwa satu kotoran itu di masjid, satu kotoran seperti satu rambut sengaja kita buang di masjid, itu akan diganti besok di hari kiamat tuh dengan satu bangkai hemar yang akan kita pikul di mahsyar. Itu. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa orang yang mengotori masjid dengan benda basah seperti beludah di masjid tidak kita bersihkan, ya, maka itu dosanya ngalir selama ludah itu masih basah. Itu mengotori masjid yang dilarang, bukan tidur atau makan di masjid. Maka ini biar kita lurus pemahaman kita, paham tentang perkara ini, karena ini perkara agama, bukan dunia. Masjid itu urusan untuk betul-betul ibadah kepada Allah SWT, urusan kedekatan kita kepada Allah SWT. Dan seharusnya ya kita itu bangga, gembira didatangi oleh jamaah tabligh. Kenapa? Karena amal-amal kita di masjid itu, ya, kita beramal di masjid seperti mengamalkan harta kita, atau seperti kita sumbang semen atau apa itu, Masya Allah, itu kan berpahala kalau ada yang mengamalkannya. Itu namanya jariah, ngalir terus. Tapi kalau ada orang yang menempatinya, bagaimana jariah itu akan ngalir? Jariah itu artinya ranting yang mengalir terus. Walaupun kita sudah meninggal, orang tua kita yang dulu membangun masjid, dia sudah meninggal. Kalau ada orang yang menempatinya, ibadah di sana ngalir pahalanya kepada orang yang bersedekah itu, walaupun sudah meninggal. Nah,
Jamaah tabligh ini Masya Allah, mereka itu tinggal ibadah di sana, zikir di sana. Bagaimana terangnya kubur orang tua kita yang sudah beramal? Bagaimana terangnya nanti kubur kita yang sudah mengamalkan daripada harta kita untuk masjid, kalau banyak orang yang beribadah menempati masjid itu. Nah, Masya Allah, itu kita saatnya gembira. Dan Masya Allah, jamaah tabligh ini di masjid itu bangun tahajud, berdoa untuk keselamatan kita di kampung itu, untuk kebaikan kampung itu. Allahumma anzil hidayah fi qaryah fi hadzal qaryah. Dituakan seperti itu. Ya Allah, turunkan hidayah daripada di kampung ini. Ya Allah, itu pun berikan maghfirah, ampunan. Didoakan oleh jamaah tabligh. Terutama yang didoakan adalah ahli kampung itu. Dan bukan hanya mendoakan, mereka keliling datang silaturahim. Karena silaturahim itu menghilangkan bala, bencana, musibah, mendatangkan rezeki, mendatangkan kesehatan, memanjangkan daripada umur kita, memberkahi umur kita. Ini kelebihan silaturahim, keliling. Masya Allah, jamaah tabligh datang untuk membawa kebaikan. Kalau kita paham itu, Masya Allah. Belum lagi bab tamu, ya, tamu kita, tamu yang datang, Masya Allah, ya, mereka membawa berkah. Tamu yang datang untuk membawa ribuan malaikat keberkahan datang bercucuran ke tuan rumah itu, ke kampung kita itu. Masya Allah. Belum lagi kita beri makan mereka. Kalau ada, kita bantu mereka. Kita ada beras, ada apa. Kalau ada, kita ini sebagai tamu, maka satu orang yang kita kasih makan dan yang mengatakan Alhamdulillah, bersyukur ya atas apa yang kita beri itu sama pahalanya seperti 4.000 sholat sunnahnya Nabi Ibrahim di depan Ka'bah. Masya Allah. Itu kelebihan untuk memberi makan tamu. Masya Allah. Tapi kalau tidak pun tidak ada, jamaah tabligh tidak mengharapkan itu. Mereka bawa bekal. Makanya dikatakan jamaah kompor, karena mereka bawa bekal agar tidak menyusahkan masyarakat. Intinya jamaah tabligh datang bawa keberkahan dan mengajak sama-sama kita agar taat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan ini ada keberkahan apa yang saya sampaikan ini, dan kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu videonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita sampai akhir hayat kita untuk senantiasa mentaatinya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.